Az-Zaitun gimana, Beb? Az-Zaitun, Ana dari kemarin dengar. Emang Az-Zaitun itu kenapa? Ana ini nggak tahu berita. Ana nggak pernah dengar berita. Emangnya Az-Zaitun kenapa? Pondok sesat. Pondok sesat. Hah? Mudirnya? Sesat. Sesat. Sesatnya dalam hal apa? Bukan itu. Banyak berubah apa? Masalah sholatnya, Digabungin perempuan laki-laki. perempuan di depan sholatnya. Loh, Khutbah perempuan. ikhtilat, nyampur laki perempuan. Terus Nggak ada hijabnya. khutbah Terus? Jumat, perempuan malah. Loh, khotib Jumat kok bahlul. Ya goblok. Bubarin pondok begitu bubarin. Pondok sesat begitu bubarin, anak baru tahu. Khotib perempuan. Yang lebih parah zina boleh di Bukan pondok pesantren yang mengajar ilmu alam, kemudian yang pihak berbeda dalam putusan pemerintah, bukan. Yang mesti dilarang itu pesantren yang ada ilmu alam campur perempuan laki. Perempuan ini paling depan, begitu soalnya pakai kursi, sebelah kursi dan bukan pakai kursi soalnya sebelahnya. Ini kita berbeda. Udah itu ada orang non muslim dipanggil nggak kalau dia muslim tersebut itu sholat Jumat kalau bilang kedua ini sudah dipakai yang begini yang dilarang bukan yang berbeda sholat kunut bukan yang berbeda sholat bahkan dan bakal anak perempuan sudah saat kunut bukan yang berbeda dalam penetapan Idul Fitri itu apa yang mesti dilarang yang mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Pesantren semacam itu saudara perlu bergerak. Tidak dibenarkan. Begitu yang dibalik masuk perempuan sudah jadi khotib jadi imam Jumat perempuan sudah jadi imam Jumat sholat di kampung sholat dan gak jelas sudah orang kafir boleh masuk kemarin Jumatan dia baca Injil nggak sampai di situ gambarnya akan salah dan begini ajaran salah Yahudi salah apa kita sudah punya salah dunia dan akhirat salah yang orang beriman salah yang diajarkan Allah dan Rasulnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah berubah, jangan diganti-ganti. Betul? Banyak salam Yahudi. Banyak salam Yahudi. Pesan saudara orang yang seperti murid ribuan yang begitu bubar-bubar. Betul? Setuju? Setuju? Yang dibubarin itu tinggi. Yang dibubarin awalnya tinggi. Yang dibubarin yang untuk judi. Kira-kira yang saya sampaikan jelas ya? Intinya kita umat Islam jangan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seperti dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita melihat kepada syarah Sahih Muslim ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bagaimana menempatkan saf laki-laki dan perempuan itu supaya tidak bercampur. Adami mukhalatatir rijali ya ma'an nisa, ya supaya tidak ada ketercampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu diatur supaya yang laki-laki mendapati saf yang paling depan, perempuan itu di belakang, maksudnya berjarak dengan laki-laki. Jangan mengejar untuk menempel kepada laki-laki. Katanya kiai, baca dong Ihya Ulumuddin supaya nggak cupat begitu. Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan satu pendapat yang dipraktekkan sampai kini oleh masyarakat kita. Dan jangan lupa Imam Al-Ghazali itu juga faqih, seorang ahli fikih dan punya kitab ya penjelasan dalam fikih bermadzhab Syafi'i.
Baik, beliau berpendapat bahwa hendaknya dibuat satu pemisah, ya, yang memisahkan antara saf laki-laki dengan perempuan, semacam hijab. Nah, itu kita praktekkan saat ini, ya. Dan apa di antara fungsi hijab itu melanjutkan pandangan Al-Imam An-Nawawi, supaya tidak terjadi percampuran, bukan hanya percampuran secara fisikal, tapi juga percampuran secara non-fisik, yang mungkin saja ketika terlalu dekat perempuan dengan laki-laki, yang perempuan bisa melihat, ya, gerakan laki-laki atau mendengar suara-suara dan sebagainya, ya, sehingga dengan itu berpengaruh bukan hanya kepada kehusyuan sholat yang ditunaikan, tapi dalam beberapa kasus juga, ya, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menunaikan sholat. Alaihim, alaihim, alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, Afeno salam. Namanya Az-Zaitun, pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya, dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun nggak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, as-shaf perempuan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya, yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya. Makanya paling jelek. Yang baik yang di belakang. Itu aturannya. Nah, kalau ada perempuan ada di shaf paling depan, ya di belakangnya laki-laki itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam? Kan tambah jelek itu. Kadang ada yang bilang itu yang perempuan sudah tua. Itu tua menurut yang muda. Bagi yang seusia oke-oke aja itu. Jadi begitu, sama saudara. Ini diantara ajarannya ya, ajarannya Az-Zaitun itu. Kemudian katanya di sana ini dari orang-orang yang ngasih informasi. Kalau sholat Jumat di sana itu di bagian depan ada beberapa kursi menghadap jamaah. Ustadz-ustadznya waktu khutbah duduk di situ. Kayak tabligh akbar ada VIP duduk di depan begitu.
Itu khutbah Jumat. Dan itu gak ada juga di dalam kitab-kitab fikih ngarang mereka. Jadi Az-Zaitun ini ya memang kalau dilihat dari situ termasuk aliran aneh-aneh dan sesat. Karenanya saudara-saudara perlu diingatkan, kalau punya tetangga, punya kawan, saudara, jangan masuk di situ, bahaya itu. Sangat bahaya. Ya karena aliran sesat itu.